aja deh, cuber itu nabrak tembok pas di samping aku. Temboknya rubuh, jebret gitu ya. Semua pada, wah ada yang ketabrak, ada yang ketabrak. Aku ngumpet kan daripada ditanya-tanyain kan kenapa gitu. Malah aku selamat, aku langsung ke kantin tuh. Ini kok nyambung sama yang tadi ya? Berarti Tuhan ini ada loh gitu kan. Aku udah pakai akal nyelamatin tapi nggak ketabrak gitu. Oh sebelumnya gini aku punya mikir, sebelum kejadian itu ya pas sholat itu aku pernah mikir gini, kalau Tuhan itu ada seandainya tuh itu ngarang-ngarang ya, kalau seandainya aku kecemplung sumur gitu, ada nggak kalau buktinya Tuhan itu ada, dia ngangkat nggak gitu, pas turun gitu kejadian begitu, aku sambungin sama yang tak hayalin waktu sholat itu, oh rupanya ada, oh itu peringatannya itu, membuktikan. Oh, membuktikan kalau Tuhan itu ada. Langsung ditunjukin. Mungkin punya pengalaman kayak gitu kali Robi. Itu ngeri kalau diuji kayak gitu ya untuk akal itu bisa mengakui adanya eksisnya Tuhan itu. Jadi nggak usah nanya-nanya lah dia, jadi sholat aja. Saya nggak tahu, saya cuma mengintrospeksi diri saya sendiri. Yang paling berasa itu ketika kita sudah punya orang tua sama sekali, itu paling berasa. Pertama saya Udah nggak ada. Dua-duanya. Jadi pada saat momen lebaran, sebagai seorang itu sangat berarti. Iya surga. Pintu surga katanya. Ya mungkin teman-teman di sini yang mohon maaf kemudian masih ada orang tua ya cukup senang hati dan gembira lah walaupun cuma satu dua. Nah, kalau udah nggak punya orang tua tuh kunci sukses kan saya ya kunci sukses itu orang tua loh. Aku kan punya anak tuh sebesar Robi ini. Aku kan punya istri, ibuku udah nggak ada, tapi aku taat sekali sama ibu. Kalau waktu ibu mau meninggal itu 3 kali 20 3 bulan kali 2, pokoknya selama 3 bulan aku ibu kan dia udah lumpuh segala macam tapi sakit, terus ini jempol aku diikat sama dia selama 3 bulan sebelum dia wafat itu ibu tuh kelayannya terus 24 jam selama 3 bulan ya kan. Aku kasih contoh anakku tuh kan di rumah dia selalu. Nah aku punya anak laki-laki tuh, ini yang kuncinya yang sama ibu terutama kalau anak laki-laki tuh. Jadi anakku laki-laki tuh kan kerja kan capek tuh pulang mungkin ya, ibunya minta gini, Mas ibu belikan somai dong. Anakku tuh bilang gini, ngapain sih ibu, kan ada nasi, beli somai. Itu sakit istriku, sakit hati digituin sama anaknya. Mas kok gitu sama ibu, cuma somai aja 10.000 gitu kan. Sakit hati telepon aku gitu kan, aku kan di Kupang waktu itu. Wah kalau sampai ibunya si Dimas ini nangis berarti ya urusan pribadi, aku nggak bisa, ini kan antara ibu dan anak, dan ini fatal sampai anak itu nangisin ibunya, bukan karena aku suaminya gitu ya, bukan karena aku bapaknya, ini fatal nih menurut aku, si anak itu dengan ibunya ini harus diperbaiki gitu ya. Nah, aku langsung telepon WhatsApp Dimas, dia waktu itu kan kerjanya susah, dia HRD tapi bawahan gitu loh, susah lah kerjanya, nggak punya duit kali, ibunya minta uang tuh. Tapi salahnya dia nyakitin ibunya si Dimas itu. Kemudian aku WA Dimas, sekarang minta maaf sama ibu, cium tangannya sampai ibu ketawa, belikan semua apa yang diminta gitu sampai dia ketawa, lihat besok apa yang terjadi gitu. Malam itu tuh, terus kemudian pagi-paginya istriku telepon, Mas itu kenapa Dimas kok bisa berubah gitu, langsung dia minta maaf gitu. Aku nggak bilang kalau aku yang WhatsApp gitu ya. Lepas dari itu kan ibunya kaget tuh, kok tiba-tiba berubah, padahal aku WhatsApp ya. Tahu nggak Rob, besoknya tuh Rob, dia dipanggil kerja HRD jadi manajer. Langsung loh. Keajaiban berbaik sangka berbakti sama orang tua ya Pak. Sama ibunya. Kan ibunya nangis gitu sakit hatinya, terus dirubah drastis gitu sampai dia gitu kok tercengang-cengang ibunya itu langsung berubah. Benar ya ibu itu mau milih Tuhan. Iya. Bahkan doa ibu itu setara doa ini Pak, doa Nabi ya Pak, doa Nabi ya malaikat itu.
Kalau sekali saja istilahnya nyeletuk sesuatu yang tidak baik ke anak, itu bisa langsung terjadi, Pak. Dan itu sebaliknya, makanya orang tua juga harus hati-hati dalam berdoa buat anaknya, dan sebaliknya anak juga harus lebih peduli terhadap orang tuanya biar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Terus kisah yang lain apa, Pak? Itu yang berkesan sama aku, langsung anakku kan. Jadi ya si Dimas itu menurut apa kata bapaknya kemudian terbukti gitu ya. Besoknya dia pikir dia pinter kan, kalau begini caranya bisa lebih percepatan. Dia bilang mungkin ya. Besoknya dibaikin lagi naik terus loh. Apanya, pindah ke ini, dipanggil banyak tempat gitu. Tapi dia diskus sama ibunya, Bu, Dimas dipanggil nih ke ini, gajinya berapa ini, ya udah ambil yang itu, nurut. Besoknya dipanggil lagi, ambil yang itu yang gede. Akhirnya sekarang jadi manajer seumur Ropi. Oh ya, bapaknya kerja di sini, dia biayain ibunya potongan makan ke rumah. Bapaknya buat bayarin adiknya kuliahnya, gajinya. Iya, sama ibu terutama. Nah, sebelum kayak adik ini nanti udah hilang pintu surganya. Mungkin juga ditambah masukan, Pak, terkait orang tua yang sudah tidak ada, Pak. Gimana solusinya atau kiat-kiatnya biar ya istilahnya secara kehidupannya itu makin baik begitu, Pak. Mungkin buat teman-teman atau yang mendengarkan suara ini gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini koreksian aku. Jadi orang kalau tulus gitu ya, kayak macam Mas Asnan ini kan tulus nih. Padahal yang dipertanyakan itu adalah problema aku. Dia bisa, jadi Tuhan tuh mengingatkan manusia tuh sama orang-orang yang tulus. Jadi kata-kata Mas Asnan ini sebenarnya ngingetin aku. Jadi pas saat ibuku meninggal tuh gini caranya. Udah 3 bulan aku rawat, aku merasa sombong. Aku merasa aku yang ngurusin ibuku nih, gitu ya. Hari-hari terakhir badanku tuh seperti udah kadang-kadang karena kecapean, apa demam gitu. Kalau siang itu geletak gitu di rumah sakit ini. Di rumah sakit suster-suster bilang, "Pak, istirahat aja, Bapak sudah kelemahan nih." Ini ya, tapi tak tahan tuh, Mas. Tak tahan. Kemudian suster selalu maksa, "Pak, badan Bapak udah ini kan dingin gitu karena kecapean ngurusin ibu tuh." Terus ibunya, "Le, jangan pergi ya. Jangan pergi ya. Aku sakit, Bu. Aku nggak kuat nih, suster udah minta ini." Tuh, jaga, aku panggil istriku. Panggil ponakan gitu ya, "Tolong jagain. Aku mau ke rumah sakit, karena periksa gitu." Pergi ke rumah sakit sebelah, Mas. Masuk rumah sakit sebelah, masuk rumah sakit tempat lain gitu ya. Aku di infus ini, masuk kursi roda, udah dinyatakan harus diem gitu. Aku bilang sama dokternya tuh, "Dok, saya ini lagi urus ibu, jangan diginiin, kasih aja saya obat apa biasanya urus ibu." "Nggak bisa, Pak, nggak bisa." Terus kemudian tengah malam itu dapat kabar ibu meninggal gitu ya. Ibu meninggal. Kemudian aku paksain ke dokter, "Biar saya bawa aja nih infusnya," aku bilang gitu kan. "Nggak bisa, Pak, nggak, ini peraturan." "Ya udah, saya tanda tangan ini, kalau kejadian apa-apa saya tanggung jawab," dokter gitu. Akhirnya dikasih rumah sakit, ibu sudah meninggal gitu. Jadi aku punya hutang, Mas. Rasanya saat dia mau meninggal sebenarnya harus dekat akunya nggak ada karena badanku udah nggak kuat. Nah, sekarang tanya caranya gimana mendoakannya gitu. Ya, mungkin kalau dari saya pribadi adalah kita itu mengingat kebaikan orang tua. Kita lanjutkan, kalau orang tua suka silaturahim, terus mungkin orang tua juga punya kenalan akrab-akrab atau teman-temannya yang baik-baik, itu biasa dia dermawan sama orang, kita lanjutkan, kita kasih, kita berikan kepada orang-orang yang terdekat orang tua kita, sehingga secara otomatis orang tua pasti akan tersenyum melihat anak-anaknya itu melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Itu kalau saya ya, Pak, mungkin salah satunya itu terhadap istilahnya ya nyambung silaturahim lah. Orang-orang yang pernah baik sama orang tua kita baikin kembali, dan kita sebagai anak itu jangan pernah membuka aib orang tuanya. Meskipun orang tua memang banyak cacatnya atau banyak kekurangannya, biarlah aibnya ikut terkubur bersama jasad ibu kita, yang kita ungkap kebaikan-kebaikannya, sehingga orang atau orang yang di sekeliling kita itu
yang diingat-ingat adalah kebaikan dari orang tua kita. Ketika yang diingat kebaikan orang tua kita, yang terjadi adalah akhirnya ngerasa wah ini perlu layak dan layak untuk didoakan begitu Pak. Coba kalau kita balik, yang diingat-ingat keburukannya, kejelekannya, tentunya yang jadi adalah mengingat keburukannya, jadi wah sebel gitu loh. Tapi kalau yang ingat kebaikannya, oh ya dia itu dermawan, baik hati, kalau sama tetangga itu suka senyum, wajahnya bagus, sehingga kita sebagai anak ingat-ingat kebaikan orang tua dan kita lanjutkan kembali akhlak orang tua yang baik. Bahkan kita harus bisa sebisa mungkin menambah. Bahkan kalau kita punya duit entah berapa, 1.000 2.000, diniatkan pahalanya buat orang tua kita. Itu Pak. Napa melih Pak? Kira-kira sing tambahan niku. Iya, kan aku lahir duluan ya, jadi pengalaman-pengalaman ini harus tak bagi. Nggih. Jadi percaya Tuhan itu nggak usah dipikirin lagi, udah percaya aja. Nanti kalau dia nanya-nanya nanti ada kejadian yang bikin kita ngeri. Gitu kayak tadi aku sambil sholat tapi nggak apa pengen tahu benar Tuhan yang ada, terus ngayal kalau aku kecemplung sumur ada yang ngangkat. Kalau bukti kalau Tuhan itu ada pasti dia ngangkat aku kan. Pas turun dari musola juga itu kan ngeri. Ya kalau nggak ketabrak ya mencret gitu. Itu satu. Terus kemudian sama ibu terus kemudian aku sombong gitu ya, merasa aku dan itu. Kemudian aku kan nggak tahu kalau ibu mau meninggal itu karena terpaksa itu harusnya mati di dekat ibu. Kalau aku gitu ya harusnya sekarang baru mikir kamu Nalkin bisa iya badan ibu Antar. akhirnya ibu meninggal. Kebayang mungkin ibu itu pengen saat dia pergi itu bareng sama apa namanya dekat Didampingi lah. didampingi ya. Sekarang baru. Terus kemudian kayak gini-gini nih, jadi sholat itu nggak harus di masjid, jadi di mana-mana kita sholat. Jadi prinsip ketuhanan itu ada percaya bahwa adanya Tuhan itu dipakai di mana-mana. Jangan pas kita zikiran ini baru ngakuin adanya Tuhan. Kita aktivitas percaya ada itu, ada yang mahal, ada yang mahal gitu. Itu penting. Gitu banyak ada kejadian Mas kayak orang kan aku dulu kerja di proyek Mas. Aku nggak ngerti kalau aku tuh seperti itu ya, cuma percaya punya pemahaman seperti itu ada Tuhan gitu ya. Terus kemudian Tuhan tuh masih segalanya, modal itu loh, cuma modal itu. Ada kejadian lain seperti ini kayak di YouTube yang orang kemasukan setan itu loh. Kan aku di proyek ada basement, kemudian ada admin kontraktor agamanya Kristen, agamanya Kristen. Aku tahunya setelah diangkat ya. Jadi aku di MK, kemudian ada orang gotong-gotong cewek itu, tukang gotong cewek. Ceweknya ngamuk-ngamuk Mas. Ceweknya ngamuk. Samping aku kayak ustadz gini. Pas habis sholat zuhur gitu. Tat itu apa Tat? Itu siapa si Nova gitu. Nova masukkan setan. Lah, aku pikir kan orang Kristen gitu kan, kemasukan setan. Ya bisa lah katanya. Kemasukan setan. Ya udah ustadz obatin tuh caranya gimana? Aku nggak bisa. Lah kan aku ustadz gitu. Kan aku dalam hati kasihan banget gitu. Kecet gitu Mas, kecet, lepas lagi kamu gitu. Kesurupan ya? Katanya kesurupan. Aku kan mikirnya, aku mau nyembuhin tapi gimana caranya? Tapi aku punya dalam otak tuh mikir, ada Tuhan, ya minta tolong aja sama Tuhan gitu. Ya udah aku samperin kan. Di saat itu, ya aku pikirnya kayak waktu kuliah itu Mas, kalau kamu ada sembuhin orang ini, kalau nggak ada nggak bisa sembuh gitu. Begitu. Lagi ini Mas mukanya. Yo, sembuh Mas. Wah, ada Budi, ada Tuhan itu ada aku. Budi, ada tuh Tuhan ada yang lagi sembuh. Iya. Bisa orang Kristen orang ustadz itu nanyain, "Loh kok kamu bisa nyembuhin?" Aku malu mengasih tahu Tuhan itu ada gitu. Gitu loh. Aneh loh. Sembuh. Aku kan nggak bisa doa baca Al-Quran aja nggak ngerti. Tadi kan nggak diajarin masa sana. Terus nggak belajar ilmu, cuma punya prinsip gitu, punya keyakinan seperti itu. Tuhan ada itu bisa lebih roh. Aneh. dalam hati itu. Makanya kalau kita mau kumpul sama orang soleh, itu insya Allah kita akan dituntun Pak hidup kita, dan hidup kita akan ditata. Itu udah jaminan sih. Termasuk ya'ti alana si zamanun yafirruna minal ulama fayabtaliyahum bisalasati baliyatin. Jadi akhir zaman itu akan datang suatu masa, kata Nabi ya,
itu pertama yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Jadi ketika mereka pada lari dari ulama, orang tersebut duitnya banyak tapi akan diangkat berkahnya dari kerjanya. Kelihatannya duitnya dapat banyak tapi tidak ada berkahnya, begitu. Yarfa'ullahu lahu barakata min kasbihim. Intinya barokahnya akan diambil dari pekerjaannya akan diambil dari barokahnya nggak ada. Kemudian yang kedua, yusallitullahu sultanan dzaliman, dan akan diberi pemimpin yang zalim. Kalau kita sudah tidak mau lari dari ulama, nggak mau ngaji, pokoknya wis mau-maunya sendiri. Kemudian yang ngeri nomor 3, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, kita akan mati tanpa membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Ini bagian dari ketika kita istiqomah malam Jumat, kita ngadakan ngaji seperti ini, itu bagian dari kita ngecas diri atau menginstal diri kita biar seminggu ke depan itu Allah menata kita, menuntun kita, dan menempatkan atau mempertemukan dengan orang-orang yang baik. Bahkan manfaatnya tidak seperti ini, tidak hanya buat diri kita, orang tua kita bahkan yang sudah meninggal saja akan merasakan manfaatnya karena kita menjadi bagian dari anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya mungkin udah Isa, nanti kita lanjutkan kembali atau di dalam waktu yang lain.